guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Abi Hairusya Tamaka. Jadi hari ini gue akan sedikit menceritakan tentang kasus-kasus pembunuhan dan bahkan kasus-kasus yang misterius di zaman-zaman dulu, bahkan di zaman sekarang ya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kalian wajib banget untuk subscribe channel ini, follow TikTok gue @abihoiruni23, follow Instagram gue @abihoirunisa. Dan kalian komen di video ini alasan kalian ikutan giveaway ya. Karena akan ada giveaway terus. Jadi kalian komen di bawah alasan kalian ikutan giveaway dan wajib banget cantumin alamat Instagram kalian. Semoga menang. Good luck. Oke guys, lanjut aja. Di sini gue akan sedikit menceritakan tentang 4 kasus hukuman mati di bawah 17 tahun. Nah, yang gue ceritakan ini dari luar negeri ya. Nah, di luar negeri ini ada beberapa kasus kayak pembunuhan atau itu si penjahatnya itu atau pelakunya itu dikenakan hukuman mati. Itu tahun dulu, nggak tahu tahun sekarang. Nah, kalau tahun dulu itu kenakan hukuman mati. Nah, dari beberapa kasus ini yang gue kayak sedih banget gitu. Kenapa? Karena dari mereka yang udah dihukum mati tapi dinyatakan tidak bersalah. Sadis banget sih guys. Lanjut aja. Yang pertama ada dari George Stinney, umurnya 14 tahun. Dia tinggal di Amerika Serikat ya. Umur 14 tahun dikenakan tuduhan pembunuhan guys. Oke. George Stinney berumur 14 tahun turut menjadi bukti bagaimana masalah rasial begitu mengakar di masyarakat Amerika Serikat, hingga membuat seorang anak tidak berdosa berakhir di kursi listrik. Jadi, hukuman mati di Amerika Serikat tahun itu adalah dengan cara duduk di kursi listrik, terus dipakai apa-apa gitu kan, alat-alat biar langsung seketika pas dihidupin tuh mati gitu ya, meninggal gitu kan. Nah, anehnya 70 tahun setelah kematian George, Pengadilan Carolina Selatan membenarkan pengacara Matt Burgess dan sejarawan George Frierson yang mengklaim bahwa anak 14 tahun tersebut tidak bersalah. Gimana sih perasaannya setelah kalian tuh kayak misalkan kalian melakukan kejahatan tapi kalian tuh tidak bersalah dan kalian tuh udah dihukum mati. Kalian mau marah juga gak bisa karena kalian udah meninggal gitu. Ya ampun, sedih banget sih. Nah, lanjut. Kisah George berawal pada bulan Maret tahun 1944, yaitu ketika dua anak berkulit putih yang bernama Betty June Binnicker yang berusia 11 tahun dan Mary Emma Thames yang berusia 7 tahun dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan dalam kondisi tewas dengan bagian kepala yang terluka. George pun dituduh pihak berwenang sebagai pembunuhan lantaran saat itu ia dan adiknya adalah orang terakhir yang melihat kedua korban saat berada di sebuah ladang sekitar kota Alcolu, Carolina Selatan. Tidak hanya itu, George juga dianggap telah nekat melakukan pembunuhan karena saat itu Betty menolak berhubungan badan dengannya. Ya ampun, sadis banget, dari ceritanya aja udah sadis banget sih guys. Nah, sebelum eksekusi George bahkan tidak diizinkan bertemu dengan keluarganya selama 81 hari dan menghadapi pihak berwenang tanpa orang tua maupun pengacara. Ya ampun, kasihan banget anak umur 14 tahun harus kayak gini. Nah, saat di pengadilan pun semua juri diketahui berkulit putih dan George hanya menjalani 2 jam persidangan dan 10 menit pertimbangan sebelum dijatuhi hukuman mati. Ya ampun, sadis banget anjir. Emang ya tahun-tahun dulu itu emang kayak sadis banget gitu, kayak ya ampun, jahat-jahat gitu kan orang-orangnya. Nggak tahu nih Indonesia jahat-jahat juga nggak ya. Lanjut. Saat hukuman mati berlangsung, George terus menangis sambil memegang kitab Injil. Akhirnya setelah kepalanya disengat listrik sebesar 5.380 volt, oh my god, George menghembuskan nafas terakhirnya pada 16 Juni 1944 dan menjadi salah satu orang termuda Amerika Serikat yang menerima eksekusi mati pada abad 20. Ya ampun,
mengenaskan ya, kasihan banget. Ya Allah, semoga nggak ada yang kayak gitu lagi. Nah, buat para polisi atau apapun pihak yang berwajib, lebih baik kalian tuh cari informasi yang realnya dulu, kebenarannya. Jangan asal main tuduh-tuduh aja sih, itu sih ya ampun, nyawa orang loh. Aduh. Oke, lanjut. Yang kedua ada dari Hannah Altruis. Nah, dia umur 12 tahun. Jauh sebelum George Tinney, Amerika Serikat juga menyimpan kisah bagaimana pengadilan di New London, Connecticut mampu menggantung seorang anak yatim berusia 12 tahun bernama Hannah Altruis. Ya Allah, bocah 12 tahun. Ya ampun. Oke, kisahnya itu saat itu Hannah dijatuhi hukuman mati karena dituduh menghilangkan nyawa Eunice Boles, putri petani kaya yang berusia 6 tahun setelah bertengkar karena masalah strawberry. Masalah strawberry doang pas rebut men ke Bandung ya, ke Bandung lobas strawberry. Nah, ini tuh pada tanggal 20 Desember 1786 silam ya. Oke lah, lanjut. Kisah Hannah sendiri menjadi menyedihkan lantaran dibalik pengakuannya sebagai pembunuh Eunice, ia adalah seorang anak yang berasal dari keluarga miskin. Identitasnya sebagai pelayan bukit bukan kulit putih, serta latar belakang kehidupan yang sangat memprihatinkan. Menurut para sejarawan modern, bentuk kriminal Hannah itu pun lebih disebabkan oleh faktor gangguan mental akibat kehidupan sulit yang dialami oleh anak seumur Hannah. Ya ampun, masih umur 12 tahun udah tinggal sama orang tuanya, kan harusnya dapat perlakuan yang baik ya dari orang-orang gitu kan. Tapi ya udahlah ya, Hannah, kamu bukan orang yang, kamu harus sabar Hannah. Semoga kamu diterima di sisinya ya Allah. Oke, lanjut. Yang ketiga ada dari Fortune Ferguson. Fortune Ferguson masih berusia 13 tahun ketika pengadilan Florida menyetrum hingga tewas pada tahun 1927. Saat itu, Ferguson dihukum mati setelah mendapatkan dakwaan atas kasus pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Meski tidak banyak yang diketahui dari kasus ini, ini tuh tidak, ya ampun, gak diketahui kalau dia tuh bersalah. Tetapi beberapa pihak menganggap bahwa vonis hukuman yang diterima Ferguson adalah salah satu contoh ketimpangan keadilan bagi warga keturunan Afrika atau Amerika. Ya ampun. Dengan umur 13 tahun, Ferguson pun disebut-sebut menjadi orang termuda Amerika Serikat yang pernah mendapatkan eksekusi mati di abad ke-20 juga. Ya Allah, kasihan banget. Gila sih. Ini sih parah banget. Oke, lanjut ya. Yang keempat ada dari Virginia Christian. Pada pagi hari 16 Agustus 1912, Virginia Christian, seorang pelayan berkulit hitam, resmi menjadi perempuan pertama dan terakhir yang mendapatkan eksekusi mati di negara bagian Virginia. Padahal, sehari sebelum dieksekusi mati, Virginia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-17 tahun. Ya ampun, berarti kayak sebelum, jadi dia 17 ulang tahun terakhir. Ya ampun. Namun, nasib Virginia harus berakhir di kursi listrik setelah ia mengaku telah memasukkan handuk ke tenggorokan majikannya. Gimana? Handuk kan gede, boy. Gila. Ia mengaku telah memasukkan handuk ke tenggorokan majikannya Ida Baloch hingga tewas. 5 bulan sebelum eksekusi, aksi kriminal tersebut tidak lepas dari insiden pertengkaran antara Virginia dan Baloch. Pasalnya, Baloch menuduh pelayan tersebut telah mencuri liontin emas dan sebuah rok. Perkelahian pun tidak
Perkelahian pun tidak terelakkan, dan saat Virginia memukul dahi Bellot dengan gagang sapu, majikannya tersebut lantas berteriak kencang. Saat itu Virginia pun mengaku tidak berniat membunuh Bellot. Namun saat itu larangan hukuman mati bagi terpidana di bawah umur 17 tahun tidak berlaku untuk kaum kulit hitam. Jadi yang kulit hitam itu tetap dibunuh mungkin ya, atau dipidana mati, hukuman mati. Tapi kalau misalnya kulit putih mungkin tidak, kayak gitulah ya. Dari beberapa kasus yang tadi, kebanyakan yang dihukum mati itu yang kulitnya hitam ya. Berarti kasus-kasus kayak pihak berwenang tahun-tahun dulu itu agak sedikit bertimpak tidak adil gitu ya. Jadi kayak mereka tuh asal menjudge kalau orang yang berkulit hitam itu kurang baik. Padahal nggak semua yang berkulit hitam itu tidak baik. Bahkan mereka itu hatinya baik. Cuman dari tampang dan wajahnya aja yang mungkin kelihatannya agak seram, tapi sebenarnya mereka tuh baik. Ya semoga di Indonesia nggak ada hukuman mati yang nggak adil ya, yang nggak adil, yang kita nggak tahu asal usul dari ceritanya, dari sebelumnya apa, terus udah langsung dijudge aja kalau dia tuh udah bersalah. Sekian aja video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan follow TikTok gue @abiahirunisa23, dan follow TikTok gue @abiahirunisa, dan follow TikTok Instagram gue @abiahirunisa23.